Now come a soldier who carries a mighty sword. He will tear your city down. Olay, olay, Lord. Olay. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara sebagai undang-undang negara dan sistem pemerintahan parlementer. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada zaman demokrasi liberal atau parlementer ini, kabinet-kabinet yang mengelola pemerintah sehari-hari tidak berumur panjang karena di tengah jalan dijatuhkan oleh mosi yang tidak percaya akan partai-partai politik yang ada di parlemen atau DPR. Nah, ada beberapa kabinet yang pernah memerintah dalam kurun waktu tahun 1950 hingga 1959. Yang pertama ada Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sostromijoyo, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali II, dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Kabinet Natsir mulai September 1950 hingga Maret 1951. Kabinet ini mempunyai program untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, namun masih gagal. Oleh karena dianggap gagal, muncul mosi tidak percaya dari parlemen, hingga kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Sukiman mulai dari April 1951 sampai Februari 1952. Setelah Kabinet Natsir jatuh, Soekarno menunjuk Sukiman Wirjoatsojo untuk membentuk kabinet baru. Untuk kemudian kabinet ini sering disebut dengan Kabinet Sukiman. Kabinet ini juga pada akhirnya jatuh karena kabinet ini dianggap menodai kebijakan politik luar negeri bebas aktif dengan cara menerima bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat yang disebut MSA, Mutual Security Act. Akhirnya kabinet ini jatuh dan Sukiman mengembalikan mandat kepada Soekarno. Kabinet Ali Sostromijoyo I. Akhirnya Soekarno menunjuk Ali Sostromijoyo membentuk kabinet baru. Pada masa ini terjadi pemberontakan di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Namun pada masa ini pula Indonesia berhasil menyelenggarakan event internasional yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung. Pada masa pemerintah kabinet ini juga dikenal kebijakan ekonomi Alibaba yang berarti pengusaha non-pribumi membantu pengusaha pribumi supaya mampu bersaing dengan cara diberikan pelatihan-pelatihan menjadi staf. Intinya pemerintah berharap pengusaha pribumi bekerjasama dengan pengusaha non-pribumi. Sebagai imbalannya, pemerintah memberi lisensi dan bantuan kredit kepada pengusaha non-pribumi. Tetapi pada akhirnya program ini gagal karena pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Kabinet ini jatuh karena persoalan pergantian kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Udara dan juga karena dianggap tidak mampu mengelola ekonomi Indonesia. Akhirnya Ali mengembalikan mandat kepada Soekarno. Kabinet Wilopo 1952 Juni 1953. Setelah Kabinet Sukiman jatuh, Soekarno menunjuk Wilopo membentuk kabinet baru. Kabinet ini menghadapi situasi ekonomi negara yang sangat sulit. Juga banyaknya pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Namun yang paling pelik adalah soal peristiwa Tanjung Morawa, di mana aparat keamanan dengan kekerasan mengusir petani yang menggarap tanah perusahaan DPV di Tanjung Morawa. 5 orang petani tewas akibat peristiwa ini. Muncul mosi tidak percaya dan kabinetnya jatuh. Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa pemerintahan kabinet ini diselenggarakan pemilihan umum pertama kali sejak Indonesia merdeka. Pemilu dilakukan sebanyak 2 kali, 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituan. Konstituan adalah badan independen yang akan membentuk UUD baru menggantikan UUD 1950. Sementara yang digunakan selama masa demokrasi liberal, PMI, Masyumi, NU, dan PKI menjadi 4 besar pemenang pemilu. Kabinet ini dianggap berhasil melakukan tugasnya menyelenggarakan pemilu, karena itu perlu dibentuk kabinet baru, karena tugasnya sudah selesai.
Kabinet Ali II, Maret 1956 sampai Maret 1957. Ali Sastroamidjojo yang juga Ketua PNI pemenang pemilu 1955 kembali dipercaya Bung Karno membentuk kabinet baru. Kabinet ini jatuh karena terjadinya perpecahan antara Partai Masyumi dan PNI. Masyumi sebagai parpol pemenang suara terbanyak kedua setelah PNI mendapat posisi 5 menteri dalam kabinet Ali II. Karena kabinet ini adalah kondisi antara PNI, Masyumi, dan NU, namun pada perkembangannya terjadi pecah kongsi antara PNI dan Masyumi yang membuat Masyumi menarik dukungannya. Setelah itu juga banyak pemberontakan dan tuntutan dari daerah terhadap pemerintah pusat. Akhirnya Ali menyerahkan mandat kepada presiden. Kabinet Juanda mulai Maret 1957 hingga Juli 1959. Kabinet ini merupakan kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini disebut juga Kabinet Zaken atau ahli, karena mayoritas diisi menteri-menteri dari kalangan profesional bukan dari anggota partai. Kabinet ini mempunyai tugas utama menyelesaikan persoalan pemberontakan di daerah, hingga dilakukan munas atau musyawarah pembangunan nasional untuk mendengar usulan atau aspirasi dari daerah. Namun upaya ini gagal, bahkan pada masa kabinet ini juga terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi pada saat Soekarno sedang menjemput anak-anaknya di perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Namun kabinet ini juga yang membuat Indonesia berhasil memberikan sumbangan kepada dunia internasional tentang hukum perbatasan laut antar negara yang dikenal dengan Deklarasi Juanda, yaitu cara mengukur wilayah laut suatu negara dari daratannya. Dan pada masa ini terjadi sejumlah peristiwa penting seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung, pemilihan umum pertama di Indonesia dan pemilihan konstituante, periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dengan tidak ada kabinet yang bertahan selama 2 tahun. Carries a mighty sword. He will tear your city down.